Harimau Sumatera menjadi satu-satunya harimau yang masih tersisa di Indonesia. Sesuai namanya, harimau Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Harimau ini punya ukuran relatif kecil di antara jenis harimau lainnya. Warna kulit harimau Sumatera cenderung lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Harimau Sumatera juga punya lebih banyak janggut dan surai dibanding harimau lain, terutama harimau jantan. Sayangnya, saat ini hanya tersisa 400-600 ekor di alam liar. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial. Juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Karena habitatnya yang semakin sempit, maka harimau terpaksa untuk memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia, sehingga timbul konflik antara manusia dengan harimau. Sepanjang 2019, berbagai konflik manusia dengan harimau Sumatera terjadi, mulai dari Aceh hingga Lampung dan terakhir di Sumatera Selatan. Konflik ini melahirkan keinginan dari sebagian masyarakat atau pihak tertentu agar harimau Sumatera dijauhkan dari habitatnya atau lokasi konflik. Hal ini tentu menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan. Bukan hanya organisasi non-pemerintah, BKSDA, dan pekerja budaya di Sumatera pun menolak keinginan itu. Banyak dampak negatif yang akan timbul jika harimau Sumatera dipindahkan dari habitatnya. Harimau adalah predator tertinggi, sehingga jika dihilangkan, tentu keseimbangan ekosistem terganggu. Babi hutan dan beberapa hewan lain yang menjadi mangsa harimau akan mengalami ledakan populasi karena tidak ada pemangsanya. Selain itu, hutan rimba akan semakin mudah diakses oleh manusia. Yang dulunya manusia takut keluar masuk hutan karena ada harimau di dalamnya, nantinya akan semakin berani untuk keluar masuk dan mungkin saja berani untuk menebang pohon sembarangan ataupun menjadi pemburu liar. Tak hanya itu, hutan yang sudah tak ada satwa untuk dilindungi akan mudah dialihfungsikan untuk kegiatan komersial. Hal ini pernah terjadi di Pulau Jawa, tepatnya Taman Nasional Meru Betiri. Sesaat harimau Jawa sudah dinyatakan punah, muncullah kuasa pertambangan yang mencaplok sebagian Taman Nasional Meru Betiri. Selain berakibat pada ekosistem, hilangnya harimau Sumatera juga akan diikuti dengan hilangnya budaya masyarakat setempat, yang menggambarkan hubungan harmonis manusia dengan harimau. Sebelum ada manusia, harimau merupakan satwa pemuncak di hutan. Para leluhur di Sumatera memandang harimau sebagai wong tua yang harus dihormati. Di Pasmah, harimau disebut nenek. Sementara di pesisir dipanggil puyang. Di Aceh, diyakini ada harimau hitam dan putih yang menjaga makam-makam keramat. Juga ada harimau yang disebut ramueng
penjaga makam Teuku Cotbada di Pidi. Di Sumatera Utara, harimau dipanggil ompung. Sementara di Sumatera Barat dipanggil datuk atau inyek. Dan di Kerinci dipanggil hang tuo. Bayangkan, jika harimau Sumatera pergi dari habitatnya, mungkin saja akan diikuti dengan lenyapnya budaya masyarakat setempat. Cukup sudah yang dialami masyarakat Jawa dan Bali. Memang beberapa tradisi masih ada, namun karena harimaunya sudah punah, kemungkinan besar tradisi tersebut akan hilang di masa mendatang. Indonesia punya 3 jenis harimau. Jangan sampai ketiganya punah tak bersisa.